Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai dampak bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri, NIM saya 2019 55 20 20 97. Jabatan saya di kelompok sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Atika Nurbianti ABD Rajab dengan NIM 201955202132. Di sini saya bertugas sebagai moderator kelompok. Nama saya Muhammad Taufik Mutarif, NIM 2019 55 2020 82 sebagai sekretaris di kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalkan, nama saya Rian Julianto dengan NIM 2019 55 20 2117. Saya bertugas sebagai presentasi materi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deden Permana, NIM 2019 55 20 20 94. Saya di kelompok 9 bertugas sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Kabanyo dengan NIM 2019 55 20 2106. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fidel Darman dengan NIM 2019 55 20 2107. Saya sebagai anggota di kelompok 9. Ya, itulah anggota kelompok kami. Sekarang kita masuk pada materi. Namun sebelum itu saya akan membacakan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama daftar isi, yang kedua kata pengantar, masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan dan latar belakang. Bab 2 pembahasan antara lain A. Hakikat bahasa, B. Fungsi bahasa, C. Ragam bahasa, D. Dialek dan idiolek, E. Kedudukan bahasa Indonesia saat ini, F. Kedudukan bahasa Indonesia di era global, bab 3 kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari teman saya. Kepadanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang dampak bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Abu Sofyan SPD MPD selaku dosen bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini kepada kami agar kami menambahkan pengetahuan dan wawasan kami dalam bidang yang kami tekuni. Saya langsung masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Bahasa Indonesia sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Saat seseorang melakukan adaptasi dan lingkungan sosial, maka seseorang tersebut akan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pengertian bahasa jika dijawab melalui 3 sudut pandang, yaitu: yang pertama, bahasa sebagai istilah. Sebagai istilah, bahasa dapat memiliki pengertian yang bersifat umum dan khusus. Secara umum, pengertian bahasa dalam kalimat itu memiliki pengertian yang luas karena meliputi berbagai macam bahasa. Bahasa dalam artian khusus hanya merujuk pada bahasa tertentu. Yang kedua, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem berupa lambang, bunyi, bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yaitu mulut. Yang ketiga, bahasa sebagai alat. Bahasa sebagai alat, bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi secara lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang memandang beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa bersifat sistematik. Yang kedua, bahasa bersifat manasuka. Yang ketiga, bahasa bersifat ujaran. Yang keempat, bahasa bersifat manusiawi. Yang kelima, bahasa bersifat komunikatif. Dalam pokok pembahasan kedua, yaitu fungsi bahasa. Secara umum sudah jelas bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Fungsi ini adalah dasar bahasa yang belum dikaitkan dengan status dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan hidup masyarakat yang di dalamnya sebenarnya terdapat status dan nilai-nilai sosial. Terkait hal itu, Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2004 berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi sebagai informasi. 2. Fungsi sebagai ekspresi diri. Ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Keempat, fungsi kontrol sosial. Di sisi lain, fungsi bahasa menurut Holiday
tahun 1992 sebagai alat komunikasi untuk keperluan sebagai berikut. 1. Fungsi sebagai instrumental. 2. Fungsi sebagai regulatoris. 3. Fungsi sebagai intraksional. 4. Fungsi sebagai personal. 5. Fungsi sebagai heuristik. 6. Fungsi sebagai imajinatif. 7. Fungsi sebagai representasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai fungsi khusus yang sesuai dengan kepentingan bahasa Indonesia. Fungsi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kelima, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Pokok pembahasan ketiga yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang dibedakan menurut topik pembicaraan, sikap penutur, dan media atau sarana yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa definisi ragam bahasa yang dijelaskan oleh para ahli. Ragam bahasa adalah variasi dalam pemakaian bahasa, yaitu perbedaan penutur, media, situasi, dan bidang. Yang pertama, perbedaan penutur. Tiap-tiap individu mempunyai gaya tersendiri dalam berbahasa. Perbedaan berbahasa antar individu disebut idiolek, sedangkan perbedaan asal daerah penutur bahasa juga menyebabkan variasi berbagai bahasa yang disebut dialek. Kedua, perbedaan media. Perbedaan media yang digunakan dalam berbahasa menentukan pula ragam bahasa yang digunakan, sehingga bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulisan. Ketiga, perbedaan situasi. Setiap situasi pada saat pembicaraan dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap ragam bahasa yang digunakan, sehingga ragam bahasa pada situasi santai akan berbeda dengan situasi resmi. Keempat, perbedaan bidang. Ragam bahasa yang digunakan pada bidang yang berbeda mempunyai ciri yang berbeda pula, misalnya bahasa jurnalistik berbeda dengan ragam bahasa sastra. Kita masuk kepada pokok pembahasan keempat yaitu dialek dan idiolek. Yang pertama, dialek. Setiap kelompok idiolek mempunyai persamaan yang khas dalam tata bunyi, kata-kata, ungkapan, dan lain-lain. Yang kedua adalah idiolek. Bila kita membandingkan bahasa seseorang dengan bahasa yang lain, maka akan tampak bahwa setiap orang memiliki beberapa keistimewaan yang tidak memiliki orang lain, walaupun mereka sama-sama anggota dari suatu masyarakat yang bahasanya sama. Baik, terima kasih dari Bung Rian yang telah menyampaikan materi pada sebelumnya. Saya akan menyampaikan materi tentang poin E dan poin F. Ya, kita masuk ke poin E, yaitu kedudukan bahasa Indonesia saat ini. Adapun kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa nasional. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah. 2. Bahasa negara. Bahasa negara yaitu sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu A. Bahasa resmi negara. B. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. C. Alat penghubung tingkat nasional. Dan D. Alat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian terdapat beberapa usaha untuk melestarikan bahasa Indonesia, di antaranya memupuk kebanggaan berbahasa Indonesia, kemudian memberdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia, kemudian yang terakhir memiliki kesadaran untuk bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu cara mengembangkan pemakaian bahasa Indonesia. Kebanggaan dalam berbahasa Indonesia harus tumbuh sejak dini. Pengaruh bahasa asing begitu besar terhadap bahasa Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai agar bahasa Indonesia maupun bahasa daerah tidak semakin tersingkirkan. Selanjutnya kita masuk ke poin F, yaitu kedudukan bahasa Indonesia di era global. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena arus globalisasi akan memberi dampak pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa yang digunakan sebagai sarana dalam mendukung perkembangan budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.
bahasa Indonesia sebagai sarana pendukung dalam perkembangan maupun pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tanpa adanya bahasa, maka ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tidak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Kesetiaan berbahasa Indonesia dapat diamati antara lain melalui perilaku berbahasa atau sikap berbahasa, sebagaimana perilaku itu dan sikap pada umumnya. Perilaku berbahasa atau perilaku tutur seseorang atau sekelompok orang tidak selalu merupakan cerminan sikap bahasa. Demikian pula sebaliknya, sikap bahasa tidak selamanya tercermin dalam perilaku berbahasa Indonesia. Hanya permasalahannya terjadi intervensi yang tidak mendukung perkembangan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Cair dan Agustina tahun 1945 mengemukakan bahwa intervensi adalah peristiwa penyimpangan norma dari salah satu bahasa atau lebih. Kemudian, menurut Setiawati tahun 2010, ada 3 faktor penyebab seseorang salah dalam berbahasa, antara lain sebagai berikut. 1. Terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. Hal ini dapat berarti bahwa kesalahan berbahasa disebabkan oleh intervensi bahasa ibu atau bahasa pertama. Kita sebut saja B1. Terdapat bahasa kedua atau B2 yang sedang dipelajari si pembelajar atau siswa. Kedua, kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Kemudian yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Perlu kita ketahui bahwa perilaku yang ditampilkan seseorang atau masyarakat tidak selalu timbul karena sikapnya, tetapi bisa muncul karena kebiasaan dan norma sosial. Perilaku menjaga, mempertahankan, dan memperkembangkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat tumbuh karena kita memiliki sikap positif, atau bisa juga karena adanya norma sosial, yaitu bahwa bahasa adalah identitas dan jati diri bangsa, seperti dinyatakan dalam ungkapan bahasa menunjukkan bangsa, atau karena faktor kebiasaan yang kita tumbuh kembangkan terus, yaitu seperti kebiasaan menjaga, mengembangkan, dan membina bahasa daerah dan bahasa. Kemudian, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dengan cakupan luas pemakaiannya. Hal ini dapat diatasi dengan menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia, dimulai sejak dini dan bisa diawali dari pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Peserta didik diajarkan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan memperoleh kemahiran dalam menggunakan bahasa kebangsaannya. Kemudian, dengan keberadaan bahasa Inggris atau bahasa asing sebagai bahasa internasional, pendidikan Indonesia mulai dari taman bermain sampai dengan perguruan tinggi memiliki kurikulum dan pelajaran bahasa Inggris. Jika hal ini terjadi, pengaruh bahasa Inggris sangat positif. Namun pengaruh negatif bahasa asing atau bahasa Inggris ini terhadap bahasa Indonesia sangat besar dan tidak dapat dihindari di era global ini. Pengaruh negatif bahasa asing tersebut sudah sangat membahayakan keberadaan bahasa Indonesia. Dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, masyarakat Indonesia cenderung lebih senang, terhormat, dan merasa lebih intelek untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing ini. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai jati diri atau identitas bangsa. Bahasa Inggris yang telah menjadi penguasa sebagai bahasa internasional dapat memberi dampak buruk pada perkembangan bahasa Indonesia. Kepopuleran bahasa Inggris menjadikan bahasa Indonesia tergeser sedikit demi sedikit dari posisinya pada tingkat pemakaian di masyarakat sekitar. Segala sesuatu pasti menimbulkan dampak positif dan negatif, tentu saja. Tidak terkecuali dengan judul yang kami angkat, yaitu dampak bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif dapat mengikuti perkembangan di dunia. Kemudian, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, maka kita dapat lebih mudah mengikuti perkembangan di dunia dengan dapat menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir, perkembangan bahasa Indonesia yang akan mengikuti saluran perdagangan internasional menjadi lebih lancar. Ya, di balik
dampak positif tentu saja ada dampak negatifnya, yaitu menggeser bahasa Indonesia jika orang-orang lebih mengutamakan bahasa asing. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, terlebih lagi para pelajar lebih banyak ikut kursus bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Maka dengan demikian bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser oleh bahasa asing. Saat masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, maka secara langsung ataupun tidak langsung, sikap nasionalisme terhadap bahasa Indonesia atau bahasa daerah sedikit demi sedikit akan berkurang. Ya, kemudian ada beberapa cara supaya sikap nasionalisme berbahasa Indonesia tidak berkurang dari masyarakat Indonesia. Dan para responden telah memberikan pendapatnya, yaitu A. Tambahan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tambahan pelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah akan membuat para siswa lebih dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, siswa juga lebih dapat menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa negaranya. Kemudian B. Pelajaran bahasa daerah dihidupkan kembali. Pada saat ini di sekolah-sekolah SMP dan SMA sudah jarang kita temui pelajaran bahasa daerah, atau mungkin juga sudah tidak ada pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah sekarang hanya dipergunakan di sekolah dasar. Itu pun tidak semua sekolah dasar menggunakan bahasa Indonesia. C. Lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Masyarakat lebih mengutamakan bahasa Indonesia, lebih menguasai bahasa pemersatu bangsa Indonesia sebelum kita belajar bahasa asing, atau bahasa Inggris, sehingga bahasa Indonesia tetap menjadi yang nomor satu yang diutamakan bagi bangsa Indonesia. Kemudian D. Lebih dapat mencintai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang telah diciptakan oleh para putra bangsa dan telah disepakati oleh para pahlawan-pahlawan Indonesia. Bangsa Indonesia harus lebih mencintai dan menghargai bahasa Indonesia. Walaupun belajar bahasa asing, namun nilai-nilai budaya bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 3, penutup. Tentu saja di penutup kita lampirkan kesimpulan yang telah kita dapatkan. Kesimpulannya, sebagai istilah, bahasa dapat memiliki pengertian yang bersifat umum khusus dan abstrak konkret. Secara umum, pengertian bahasa dalam kalimat itu memiliki pengertian yang luas karena meliputi berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan memupuk kebanggaan bahasa Indonesia, memberdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia, memiliki kesadaran untuk bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu cara mengembangkan pemakaian bahasa Indonesia. Kebanggaan dalam berbahasa Indonesia harus ditumbuhkan sejak dini. Pengaruh bahasa asing begitu besar terhadap bahasa-bahasa lain. Oleh karena itu, hal ini perlu diwaspadai agar bahasa Indonesia maupun bahasa daerah tidak semakin tersingkirkan. Kemudian dampak positif yang kita dapatkan. Yang pertama, dapat mengikuti perkembangan di dunia. Kedua, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, maka kita dapat lebih mudah mengikuti perkembangan di dunia dengan dapat menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga atau yang terakhir, perkembangan bahasa Indonesia yang akan mengikuti saluran perdagangan internasional menjadi lebih lancar. Selain dampak positif yang kita dapati, ada pula dampak negatif yang kita dapati, yaitu menggeser bahasa Indonesia jika orang-orang lebih mengutamakan bahasa asing. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, terlebih lagi para pelajar lebih banyak ikut kursus bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Maka dengan demikian, bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser oleh bahasa asing. Saat masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, maka secara langsung ataupun tidak langsung, sikap nasionalisme terhadap bahasa Indonesia atau bahasa daerah sedikit demi sedikit akan berkurang. Ya, sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, itulah tadi penjelasan dari teman saya mengenai dampak bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
Apabila ada kata maupun kalimat yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Dari Irian Burung Cendrawasih, kayu jati dibuat kursi. Cukup sekian, terima kasih. Kami akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.